are you feeling? Wait, what? Hello? Is anybody here? I need to talk to a person. Bayangkan, kamu terbangun sendirian di tengah luar angkasa. Tidak ada manusia, tidak ada suara selain mesin, dan yang lebih mengerikan, kamu tahu, kamu tidak akan pernah sampai tujuan. Inilah kisah tragis tentang pilihan yang mengubah takdir dua manusia selamanya. Pesawat luar angkasa Avalon melaju menuju planet baru bernama Homestead 2. Di dalamnya, lebih dari 5.000 penumpang tertidur dalam kapsul hibernasi menunggu 120 tahun perjalanan selesai. Namun, sebuah badai asteroid menghantam kapal. Kerusakan kecil, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Satu kapsul terbuka, dan seorang pria terbangun. Namanya Jim Preston. Good morning, James. How are you feeling? Jim mengira ini hanya kesalahan sementara. Ia mencoba menghubungi kru, mencari bantuan, tapi tidak ada jawaban. Ia adalah satu-satunya manusia yang bangun. 90 tahun terlalu cepat. I woke up too soon. Jim mencoba untuk mengirimkan pesan ke bumi. Dan gilanya semua itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Hi, I'm Jim Preston. Juga memerlukan waktu sekitar 55 tahun. Di situ, mumetlah si Jim. Kepalanya terasa mau pecah. Pada saat jalan di lorong, tanpa sengaja ia melihat seorang bartender. Awalnya, dia kira itu manusia asli. Tapi ternyata setelah didekati, itu merupakan sebuah robot android. Makin downlah si Jim. Jim, pleased to meet you, Jim. Kepalang Medan, Jim mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada Arthur. Awalnya dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tetapi setelah diberi pengertian, akhirnya robot tersebut ngahulang tarik. It's not possible for you to be here. Well, I am. Karena keahlian Jim merupakan seorang mekanik, maka tanpa putus asa mempelajari tentang pot. Selama berbulan-bulan, ia mencoba segala cara untuk kembali tidur. Namun, sistem kapal menolak. Tidak hanya itu, Jim mencoba berusaha untuk membuka kokpit pesawat, namun karena dia hanya kru biasa, sehingga tidak punya akses. Pada akhirnya dibuka paksa, meskipun tidak ada hasil. Jim frustasi. Arthur menyarankan agar jangan memikirkan sesuatu di luar kendalimu dan nikmati saja hidupmu. Mendengarkan saran Arthur, Jim mulai mencoba berbagai fasilitas yang ada. Make that double jumbo shrimp. I did exactly what you just did. Meskipun pada akhirnya Jim merasa bosan, hampa, dan kesepian. Come here. Hari berubah menjadi tahun, kesunyian berubah menjadi siksaan. Satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah android bartender, Arthur. Untuk menenangkan diri, Jim pergi keluar pesawat dan melayang-layang, menikmati heningnya luar angkasa. Hampir saja dia akan melakukan hal yang sangat-sangat di luar dugaan. Untungnya dia masih sayang pada dirinya sendiri. Hampir saja pindah alam. Ketika berdiri, Jim melihat seorang wanita di dalam kapsulnya. Cantik, tenang, tidak tahu apa yang menantinya. Namanya Aurora Lane. Jim membaca semua tentangnya. Seorang penulis, penuh mimpi, penuh kehidupan. Dan disitulah semuanya berubah. Kesepian membuat Jim mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia membangunkan Aurora, bukan karena darurat, tapi karena ia tidak ingin sendirian. Passenger. Jim Preston. Aurora Lane.
Aurora bangun dalam kebingungan. Jim berpura-pura bahwa ini hanyalah kecelakaan yang sama seperti dirinya. The other passengers aren't late waking up. We were early. No. Good night, Aurora. Seiring waktu, mereka mulai dekat, tertawa bersama, berbagi mimpi, dan perlahan jatuh cinta. Untuk pertama kalinya, Avalon terasa hidup. That was amazing. Happy birthday. Rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Aurora akhirnya mengetahui kebenaran. Jim woke me up. Oh, yes. Did you wake me up? Bahwa Jimlah yang membangunkannya. Bahwa hidupnya, masa depannya telah dicuri. Rasa cinta berubah menjadi kemarahan. Kepercayaan berubah menjadi kebencian. Jim tidak hanya membuat kesalahan, ia telah menghancurkan kehidupan seseorang. I love you, Aurora. Bye. Di tengah konflik mereka, kapal Avalon mulai mengalami kerusakan besar. Sistem gagal satu persatu. Seorang kapten kapal Guzmancho terbangun dari kapsulnya. Dia bertanya, siapa yang menanam pohon di situ? Who did that? I did. Strange. We should be getting done. Jika tidak diperbaiki, semua penumpang akan mati dalam tidur mereka. So whatever's wrong is starting to hit the big ticket items. Jim dan Aurora tidak punya pilihan. Mereka harus bekerja sama. Untuk menyelamatkan kapal, Jim harus keluar ke ruang angkasa sendirian, tanpa jaminan kembali. Come back to me. Ia menghadapi kematian secara langsung. Dan di momen itu, semua menjadi jelas. Ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang menebus kesalahan. Do it. Now. Jim berhasil menyelamatkan kapal, nyaris kehilangan nyawanya. I can't get back to the ship. Aurora, I'm sorry. Namun di situ Aurora tidak mau kehilangan Jim, sehingga dia berusaha untuk menyelamatkannya. Di detik-detik terakhir Jim berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke kapal. Jim sudah tidak sadarkan diri, namun Aurora tidak menyerah. Hingga akhirnya Jim pun sadar kembali. Dan akhirnya Celepoki Gory. Aurora dihadapkan pada pilihan, kembali tidur dan hidup normal. You finish your journey, you do what you set out. You'd be alone. Tapi Aurora lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Jim. Dan pada akhirnya Jim pun melamar Aurora dan hidup bahagia di pesawat tersebut. 88 tahun kemudian, pesawat akhirnya tiba di tujuan. Semua penumpang sudah terbangun, namun mereka terheran-heran dengan kondisi pesawat yang sudah berubah. Dalam narasi, pada akhirnya Aurora menceritakan kisah hidupnya bersama. Namun, kita tidak diperlihatkan apakah mereka masih hidup atau mati. Apa mungkin juga mereka punya keturunan? Entahlah. Yang jelas, kita tunggu aja film lanjutannya. Karena menurut saya film ini cukup seru dan dramatis. Apalagi banyak adegan mengsetegangka. Hehehe, udah hatur nuhune.